Shalom. Shalom. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan menerangkan tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau di akhir zaman, saudara? Mengapa saya katakan akhir zaman? Karena lempengan bumi bergerak cepat, ya. Kita tidak bisa menghindari semua itu. Semuanya itu akan kita alami dan itu kita akan siap siaga untuk menghadapi semua persoalan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena ini adalah waktunya, saudara. Di mana waktu yang Tuhan tunjukkan kepada kita itu adalah waktu satu proses di mana langkah kita untuk menjadi orang pilihan Allah. Saudara, kalau kita dibilang untuk masuk di dalam panggilan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa kita ini adalah pengikutnya. Ya, jadi seorang yang mengikut Tuhan, saudara, apa yang dilakukan tubuh, apa yang dilakukan roh, apa yang dilakukan jiwa. Kalau orang yang mengikut Tuhan, saudara, adalah orang-orang yang betul-betul untuk masuk di dalam kebenaran. Mengikut Tuhan itu harus kita masuk di dalam kebenaran. Ya. Kebenaran seperti apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kebenaran yang Tuhan izinkan kepada kita adalah satu proses di mana kehidupan kita sehari-hari, tubuh kita, saudara, tubuh kita. Kalau namanya mengikut Tuhan, ketika tubuh kita sakit, ketika tubuh kita capek, ketika tubuh kita menghadapi masalah, ketika tubuh kita ini banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, ketika tubuh kita ini diserang dengan banyak masalah, baik itu di pekerjaan, di keluarga maupun di dalam keuangan saudara. Apa yang saudara lakukan bila saat ini atau malam ini Tuhan berkata, siapakah yang hendak ikut aku? Atau ada satu pertanyaan, apakah kamu mau mengikut aku? Apakah jawaban saudara? Kalau nanti kita lihat film ini yang kita akan lihat tadi, nanti akan kita lihat, kita tayangkan nanti. Maka saudara, pada waktu itu adalah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu sudah mengerti tentang kebenaran Tuhan, sudah tahu cara berdoa, sudah tahu pola hidupnya, sudah tahu cara untuk melihat mujizat Tuhan pada waktu didoakan. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu sudah tahu ngerti bagaimana dalam proses perjalanan dia mengikut Tuhan itu sudah tahu persis. Ya. Nah saat itulah Tuhan memberikan pertanyaan, siapakah yang mau ikut aku? Tetapi di antara salah satu dari muridnya, dia berkata, izinkan aku pulang dan pamit keluargaku, katanya. Izinkan aku pulang dan pamit keluargaku. Saudara bisa bayangkan atau saudara bisa pikirkan, yang namanya izinkan pulang dan biarkan aku pamit sama keluargaku itu kira-kira ya apa saudara? Mau pergi jauh ya? Pamitan ya. Bagus kan? Betul kan itu? Tetapi yang dimaksudkan Tuhan itu bukan untuk pamit pergi, tidak ketemu lagi. Kadang manusia itu kalau ini masuk dunia roh saudara, yang dikatakan izinkan aku pulang pamit ke keluarga itu adalah orang yang terhilang. Orang yang memiliki suatu prinsip masa depan yang terlalu panjang dan bagus sebetulnya. Tetapi dia memikirkan pribadi dia sendiri. Dan dia pikir dia pergi tidak akan ketemu lagi dengan keluarganya. Sama seperti kalau kita masuk dalam dunia roh.
Tubuh kita ini pagi siang malam kerja, itu benar. Tubuh kita ini pagi siang malam kerja, tetapi di dalam hidup kita tidak ada Tuhan di dalam langkahnya. Kalau namanya orang bekerja pagi siang malam itu bagus, tapi apa tujuannya? Ada seorang yang konseling datang pada saya, "Ibu, tubuh saya itu dulu tuh gemuk loh Bu," katanya. "Oh ya? Sekarang ini lihatan Bu, habis semua Bu," katanya. Kalau saya mau mikir, apa peduli nih gitu ya. Tapi kan saya, oh ya kenapa? Sakit kah? Enggak. Lah kenapa? Mikir Bu, katanya gitu. Terus mikir kayak apa ya dalam hati saya? Mikir, oh ya kasihan ya Bu. Iya mikir Bu, pagi siang malam mikir. Gimana caranya kalau hidup kita sudah mati-matian kerja? Bu, saya ini kerja loh Bu, pagi di sini, siang di sini, malam di sini. Bayangkan, ibu ini lari pontang-panting hanya untuk bekerja. Dan dia bilang tadinya gemuk menjadi kurus karena pontang-panting itu. Terus saya bilang, ya puji Tuhan, kan betul kan? Kalau kerja berarti kan ada tuannya, betul enggak? Tapi ibu ini loyo. Lemes dia duduk, pelek. Aduh Bu, masih belum bisa nutup katanya. Loh, kenapa? Aduh, enggak tahu, saya mikir katanya. Enggak tahu jalan keluarnya, solusinya apa, enggak tahu Bu. Susah saya Bu. Tolong aku ya apa caranya. Saya enggak bisa apa-apa saudara. Ayo kita berdoa. Waduh, saya itu sudah banyak berdoa ya Bu katanya. Oh ya, terus hasilnya apa? Nah itu mau tak tanya no Ibu katanya. Kenapa? Gak ada jawaban. Duh, masa Tuhan kita doa Tuhan gak menjawab? Bukan, nah seperti murid Tuhan Yesus. Siapa yang mau ikut aku? Saya izinkan aku pulang dulu. Dipikir kita tuh pamitan gak kembali lagi. Sama seperti pertanyaan dari ibu ini tadi kan. Dia berusaha mati-matian kerja tapi apa hasilnya? Tidak ada hasil. Kaki kerja kepala, kepala kerja kaki. Apa hasilnya? Tidak ada. Berarti tubuh kita ini perlu dipertanyakan saudara. Kalau tidak ada hasil, maka ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Loh, ibu enggak tahu toh. Saya ini pengeluarannya tuh begini sekian. Pemasukannya tuh sedikit gitu. Apa? Sedikit gitu. Nah, saya kalau keluarnya segini Bu, saya bilang gitu. Kalau keluarnya segini Bu, maaf, masuknya segini Bu, masa keluarnya segini Bu? Nah yaitu, tak pikir Isa. Loh, sudah tanya Tuhan Bu. Nah itu, masa Tuhan suruh tanya anak beli rumah, beli ini, beli mobil, beli apa. Masa ditanya. Loh, saudara, kalau kita itu mengikut dan menjadi panggilan Tuhan. Mengikut Tuhan, panggilan Tuhan sama mengikut Tuhan. Berarti saudara, kita ini harus tanya. Loh, tapi saya udah tanya Bu, tapi gak dijawab-jawab. Loh, tungguin. Tak tunggu Bu, sampai gak masak lah, salah lagi kan. Kenapa nunggu sampai gak masak? Kayak murid Tuhan Yesus tadi, aku tak pergi dulu, pamitan dulu. Sama orang tuaku, sama saudaraku, sama suamiku, sama istriku, atau sama mantu, atau sama siapa. Itulah yang kadang-kala kita salah untuk melangkah. Kalau kita menjadi pengikut dan betul-betul kita itu mendengar panggilan Tuhan. Mari sekarang ini kita tetap saja bekerja, tidak mengubah. Dan berdoa. Karena doa itu ada berapa? 3 jawaban, betul enggak? Kalau kita minta Tuhan berkati aku, masa Tuhan Bapa kita di surga? Enggak gitu. Ya, enggak gitu. Enggak mungkin loh. Pasti apa? Iya.
Tapi iya kok enggak didengar-dengar Bu, berarti tunggu sampai kapan? Nah, kadang pertanyaan juga buat kita. Kita menunggu hasil, tapi ditanya sama Tuhan, sampai kapan? Padahal Tuhan itu sudah tahu program hidup kita. Kita ini sebelum lahir, sebelum masuk dalam perut seorang ibu, ya seorang mama, dia itu tahu rencana apa yang terjadi untuk masa depan dan yang kedepannya. Jadi ini proses. Kalau toh sekarang ini belum terjawab, tungguin. Loh Bu, sedih aku. Kenapa? Dari dulu tunggu. Sampai aku tua. Loh, berarti ini satu pertanyaan juga. Masa rezeki sampai tua enggak dapat? Betul enggak? Ada sesuatu yang harus kita selesaikan malam ini. Kalau memang kita itu mendengar panggilan Tuhan dan kita tahu menjadi pengikut Tuhan secara tubuh roh jiwa, kita harus tahu kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Supaya kita tubuh kita itu tidak akan mendapatkan tidak berhasil, tidak, tapi akan berhasil. Itu intinya. Sekarang ini apa Bu caranya jadi kaya? Loh, saya tidak mengajarkan saudara kalau didoakan jadi kaya. Kalau saudara didoakan itu berlimpah, berlipat ganda, itu keuangan saudara, itu hak saudara. Tetapi yang terpenting dalam hidup saudara adalah, yang penting adalah mengikut Tuhan dengan benar. Karena panggilan itu sudah dari sejak lahir, dia memanggil kita dan mengetuk. Masuk kamu dan dengarkan perintahku. Sekarang kalau secara tubuh, untuk mengatur pekerjaan aja, susah pol Bu. Kenapa? Pegawai keluar masuk, belum lagi nanti yang mencuri, belum lagi yang, saya bilang sudah jangan dipusingkan semua itu. Iblis lagi memutar-mutarkan pikiran saudara supaya saudara emosi. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, tumpang tangan semua pegawai. Isata Bu, loh, kenapa kalian tidak percaya? Karena Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam hidup kita itu tidak cuma-cuma, tetapi dia meminta hidup kita supaya dengan keadaan yang Tuhan sudah berikan bonus hidup kita itu untuk menjadi indah di pemandangan Allah, harus kita itu setia sampai mati. Kita itu harus mengadakan suatu persiapan. Seperti Tuhan katakan, seorang pembajak siap untuk membajak, dan dia tidak boleh menengok ke belakang. Bekerja, tidak boleh nengok-nengok ke belakang. Nobrok nanti. Apa artinya? Artinya adalah ketika tubuh kita itu bekerja, sekarang kita memandang sana ke depan itu siapa? Oh masa depanku. Iya tapi kan tidak ada Tuhan. Yang di depan sendiri itu siapa sebelum masa depan? Siapa? Tuhan, betul enggak? Jadi saudara kalau mau berhasil tubuh kita, ya berhasil. Kita ini punya masa depan. Jangan enggak punya masa depan. Tapi di depan kita ini ada salib. Karena di semua segi, semua persoalan kamu ini harus bertemu dengan ini dulu. Kalau kita sudah bertemu dengan salib ini, maka masa depan kita ini akan ditanggung oleh kehidupan yang mendatang di mana Tuhan sebagai juru selamat kehidupan yang menunggu kehidupan kita untuk setia. Sehingga berhasillah kita, tubuh kita. Itu yang Tuhan mau. Dan kita perlu ketahui bahwa selama kita ini membajak, bekerja, kalau kita ini seturut dengan panggilannya, seturut dengan kehendaknya, seturut dengan mengikut Tuhan, maka kerajaan surga, sudah tahu kerajaan surga, damai, tentram, kebahagiaan, jaminan untuk hidup tenang, itu diberikan penuh kepada kita. Betapa indahnya itu apabila terjadi bagi setiap orang pilihannya.
Jadi tubuh ini harus dipersiapkan seperti itu. Kemudian kita harus melangkah untuk ke depan. Kalau tubuh sudah mempersiapkan, bagaimana roh kita? Seringkali pada waktu kita itu konseling, suatu ketika saudara, ada seorang bapak-bapak yang sudah rapuh gitu, jalannya juga terseok-seok, lupaan, ngantuan gitu. Dan dia konseling sama saya, Bu, saya ini pekerja, saya itu enggak mau ngerepotin anak, mantu, cucu gitu saudara. Saya ini pekerja. Oh ya bagus Pak. Tapi saya enggak boleh malu ya kalau saya ngomong. Enggak apa-apa, jualan degan. Degan tahu kelapa muda di pinggir jalan. Oh bagus lah Pak. Enggak apa-apa, jalankan itu. Tubuh ini bekerja, tapi rohnya kosong, dia percuma. Jadi roh yang di dalam tubuh kita ini harus ada. Jangan sampai rohnya tidak ada. Pasti dalam kehidupan kita bekerja pagi siang malam sebagai pembajak. Untuk membajak tanah, untuk menjadi lahan kita itu subur dan penuh dengan berkat. Kalau roh kita tidak ada, ya percuma saudara. Karena roh itulah yang menuntun kita untuk peka mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Roh ini, roh manusia ini kalau ada, kita akan peka mendengar. Mendengar apa? Mendengar setan, bukan. Mendengar suara Roh Kudus. Jadi kita akan melihat seperti burung merpati, saudara. Kalau kita bicara tentang roh, bapak ini tadi yang sudah sepuh, sudah rapuh, tadi dia bilang, saya tuh kok merasa pasti ada setan yang datang. Maksudnya apa? Mungkin tuyul, mungkin genderuwo, mungkin apa. Uang saya itu loh kok habis-habis terus. Karena tua saudara, saya bilang Pak, ya dikunci aja. Sudah tak kunci, tetap habis. Duh, masa Pak? Iya. Ya kita doa aja Pak. Ya, kita doa. Hanya kita puasa. Bapak itu puasa loh saudara, rapuh. Umur hampir 70-an, 75. Sudah tulang sama kulit. Dia berdoa. Dibuka sama Tuhan. Ada seorang ibu-ibu yang dandanannya juga bagus ya, rapi, stil gitu. Pakai kacamata ya. Boleh ini tanya siapa ya? Pinjam ya? Boleh ya? Ya stil. Turun dari mobilnya. Pak, beli degannya Pak. Berapa? 10? Rezeki toh? Halo? Rezeki kan? Dia buka dompetnya, ada kasih uangnya. Jebret. Kelihatannya uang. Tapi begitu masuk di kotak, daun. Nah pada waktu kita berdoa saya kaget loh. Uangnya kok daun tok. Di dalam kotak ini daun semua Pak. Dia ngeyel, enggak bisa saya sudah terima uangnya, sudah terima uang. Mentang-mentang. Pak sabar Pak ya, sabar. Sudah enggak apa-apa. Kita berdoa lagi. Berdoa. Uang daun itu nerimanya sekitar pukul 8, 9, 10. Antara 8, 9, 10. Diingat-ingat. Enggak. Pulang itu sama mikir. Diingat-ingat. Oh ibu yang setil tadi. Akhirnya dia tanya pada saya. Kenapa kok jadi daun? Oh orangnya itu loh. Wah dandanannya. Loh saudara jangan terpaku dengan penampilan. Ya. Jangan terpaku dengan apa yang ada yang kelihatan dengan kasat mata. Itu adalah semu. Bukan hilang gitu, bukan. Itu setan, bukan. Saya juga tidak tahu. Begitu kita berdoa, ayo Pak kita doa. Begitu dibuka, ternyata perempuan ini pergi ke pesugihan. Ya, tahu? Pesugihan. Ya, pergi tanya ke dukun supaya jadi kaya ya apa. Dikasih dia. Tapi dia mempersembahkan, dia pasti ada budget tertentu dengan perjanjian dengan setan. Mau yang mana? 25 tahun,
10 tahun, 15 tahun katanya. Oh, saya yang lama sekali, 25 tahun. Oke. Tapi itu harus pakai nyawa. Oke, katanya begitu. Oke, roh orang itu tadi. Perempuan tadi dicomot. Nah, kalau dicomot saya dukunnya, umpama ini sudah saya masukkan kesukaan saya. Entah diguci, itu perdukunan. Akhirnya orang perempuan yang dandan itu tadi tidak ada rohnya. Lah, karena dia pakai kekayaan kuasa kegelapan, apa yang dikeluarkan itu adalah bukan uang sesungguhnya. Ingat saudara, hati-hati. Makanya kalau kita jualan, kita terima uang dari rumah, dari orang, makanya kita berdoa dalam nama Tuhan. Kuduskan hari ini, saya mau bekerja. Pakai tangan saya untuk berkat. Gitu. Jangan pakai tangan saya untuk berkatmu banyak lewat tangan saya. Salah itu saudaranya. Pakai tangan saya untuk saluran berkat. Amin. Lula habis uangku. Siapa yang nyuruh untuk ngasih saluran berkat itu ketika saudara menerima. Dengarkan. Ketika saudara menerima uang itu. Saudara beli bakso. Orang itu lagi sedih, lagi susah. Uang itu karena saudara punya berkat. Punya sinar kemuliaan. Uang itu bersinar dengan kemuliaan. Sehingga ketika mendapat uang itu hatinya menjadi tidak sedih. Nah itu yang Tuhan mau. Sebagai panggilan, menerima panggilan Tuhan dan pengikut Tuhan. Itu harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan berkembang aura. Aura sinar kemuliaan itu akan berkembang kemana-mana. Tadi kan nyanyikan sinar kemuliaan memenuhi ruangan ini. Jadi itu intinya saudara. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini tidak mau belajar rendah hati. Ya, justru kita harus menyangkal diri kita dan memikul salib dan mengikut aku. Jadi kalau mau mendengar suara Roh Kudus harus apa? Memikul salib. Terus apa lagi? Orang yang memikul salib itu, yaitu tadi, dengan kerendahan hati. Bapak ini tadi kan kerendahan hati. Walaupun dia merasa tua, saya muda, suruh poso, dia tidak sombong. Ketika dia menyangkal dirinya, saudara, maaf ini menyangkal diri ya. Memikul salib nomor 2. Menyangkal diri ya. Menyangkal diri. Baru memikul salib. Jadi menyangkal diri itu adalah kerendahan hati. Memikul salib itu adalah mau melewati jalan-jalan yang sukar bersama dengan Tuhan. Bapak itu mau melewati. Sekalipun dia dibilang uangnya daun, dia memikul salib. Wes aku rugi, betul toh? Memikul salib itu apa? Menderita. Saudara sekarang ini ditipu orang dengan uang MM-an. Saya bilang, saya mau bunuh diri bu, ini cerita lain. Kenapa? Saya sudah tidak kuat, ya sudah, kamu serahkan semua pada Tuhan. Tapi dia tidak terima, uangnya diambil orang. Tidak mau memikul salib. Nanti Tuhan akan ganti semuanya. Asal kita tidak ceroboh dan mencobai Tuhan. Betul-betul itu uang kita, tapi kita tidak ceroboh dan hati-hati. Tetap aja keblusuk saudara. Tapi Tuhan akan ikut campur tangan. Tetap Tuhan berkata, mengikut aku. Ya saudara, memikul salib dan mengikut aku. Aku besar itu Tuhan. Roh, saudara. Kalau tubuh mengikut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi begitu punya masalah down, itu kayak saya. Tapi kalau roh tidak bisa. Dia akan betul-betul melakukannya dengan hati yang rendah. Dan suara Roh Kudus ini akan menuntun semuanya masuk dalam kebenaran Allah. Saudara, itulah janji Tuhan kepada kita. Dan Bapak itu tadi akhirnya mengakui bahwa ya sudah sekarang aku mau apa, apakah orang itu mau tak tolak? Jangan.
bilang sama Tuhan, Tuhan kuduskan dan sucikan uang ini. Begitu kita doa, sudah masuk kotak, saudara, uangnya tidak hilang, saudara. Dia bisa nabung dan dia senyum, gigi udah ompong-ompong, senyum-senyum. Ya. Sukacita Allah mengalir. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Tuhan sudah menyatakan kuasanya kepada Bapak itu, sehingga uang yang sesungguhnya sudah diberikan kepada Tuhan. Itu bukan sulap, tetapi memang dia punya hak. Diterimanya uang, bukan pesugihan, pasti diganti sama Tuhan dengan uang yang sungguh, bukan disulap, saudara. Ketika kita percaya, maka semuanya buta bisa melihat, itu menandakan kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dinyatakan. Sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saudara, kita akan melihat tayangan itu lebih dulu, supaya saudara mengerti arti dari semuanya itu. Each day and unceasing to the following day. Each night repeats to the night. Adakah yang mau mengikut aku? Saya mau ikut Engkau Tuhan. Tapi izinkan saya pulang untuk pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tetapi menengok ke belakang tidak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan pengajaranku, Anak manusia pun malu mengakuinya bila ia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah benar-benar kita mengerti panggilan Tuhan. Kalau kita hanya sebagai pendengar tok dan tidak mau melakukan kebenaran Tuhan, maka kita tidak akan melihat jiwa kita ini selamat. Ya, saudara tahu, hidup manusia di dalam dunia ini sebelum dipanggil oleh Tuhan, pasti saudara akan diberikan pemberitahuan oleh Bapa kita di surga. Ya, seperti Lion Air barusan ini, atau satunya lagi apa ya saudara yang habis, pesawat apa? Air Asia. Ya. Jadi saudara, semuanya itu, kalau kita memikirkan lebih dalam lagi, semuanya itu kayak nggak masuk akal, tetapi itu yang dinyatakan pada Tuhan. Saya akan beri kesaksian yang namanya nyawa ini, saudara. Jangan dipertahankan nyawa ini, ya, dengan keangkuhan kita, dengan kedagingan kita. Karena mempertahankan nyawa, saudara, itu akan kehilangan nyawa. Ya, kalau kita mempertahankan nyawa dengan kemampuan kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau mereka bersama dengan Tuhan, ya, walaupun kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini contoh. Saya berdoa sama Tuhan, kenapa Tuhan? Kok di pesawat itu kan banyak orang toh. Ada hamba Tuhan, ada bayi kecil. Bayi yang kecil tidak berdosa itu kan ya harus mati kayak gitu. Itu apa? Itu pertanyaan buat saya. Saya berdoa terus. Saya tidak menuntut Tuhan apa, tapi saya berdoa apa tuh loh? Kenapa kok harus begitu? Nah, pada waktu saya berdoa, itu Air Asia, saudara. Kalau Lion Air saya sudah tahu. Jadi saya tidak mau tanya kenapa tuh, karena saya sudah tahu dari Air Asia ini. Saya berdoa, suatu ketika 10 hari entah 15 setengah bulan atau seminggu, saya lupa itu, berdoa. Tuhan berbicara rohnya, ikut aku. Roh saya melayang. Ya.
Karena saya sudah terbiasa kadang gitu, saya ikut aku ke pesawat pun ikut aku keluar saya dari pesawat. Jadi saya pada waktu itu keluar. Begitu saya keluar, saya sudah duduk itu di satu tempat pesawat. Loh, kok di pesawat? Saya lihat penumpangnya banyak. Loh, besar, tua, kecil, muda, bayi gitu. Tapi saya lihat lagi, loh, kok ada malaikatnya semua satu-satu tuh. Jadi orang satu-satu semua ada malaikatnya. Nah, malaikat itu yang bicara dengan penumpangnya. Ada satu orang ibu, maaf ini contoh aja ya. Ibu percaya dengan keselamatan, itu malaikatnya. Dia bilang, aku percaya, katanya gitu. Ibu percaya dengan kematian dan kehidupan, aku percaya. Ibu, kalau suatu saat pintu pertobatan itu ditutup, ibu tidak bisa selamatkan. Ya aku percaya. Ibu percaya bahwa Tuhan itu mencintai ibu. Aku percaya. Tiba-tiba tangan yang sendakap tadi, dia turun. Dan dia menitikkan air mata. Dan dia mengakui, aku berdosa karena aku sering marah-marah dengan suami. Aku berdosa karena aku sering kali mengata-ngatai kotor dengan anak-anakku. Aku berdosa karena aku sering menampar anakku yang kecil. Dia mengakui semua, saudara. Saya sampai iba. Kemudian malaikat Tuhan berkata, no desikima, aku akan hapus air mata. Sekarang ini maukah kamu mencintai Tuhan sungguh-sungguh? Ya, aku minta ampun Tuhan. Baiklah, aku membasuh kakimu. Dibasuh kakinya. Saat itulah malaikat Tuhan membasuh kaki kanan kirinya. Ikut aku Bu, langsung terbang. Jadi tinggal jasadnya tok, tubuhnya. Jadi roh jiwanya terangkat. Kemudian salah satu lagi, maaf ya contoh ya. Pak, Bapak percaya Tuhan? Enggak. Maaf ya Pak ya. Enggak. Pak, kalau suatu hari kiamat akan tiba, apa Bapak enggak menyesal ikut Tuhan? Apa Bapak enggak menyesal dalam kondisi Bapak enggak mau percaya sama Tuhan? Umurku berapa? Aku loh masih kuat. Dia bilang gitu. Ya. Terus malaikatnya bilang, Pak percayalah, waktunya Tuhan bukan waktu Bapak. Maukah Bapak sekarang diselamatkan? Aku enggak mau. Kalau sudah enggak mau keputusan tubuh roh jiwanya, dia enggak bisa apa-apa malaikat. Dengan sedih dia mengundurkan diri. Jadi tubuh roh jiwanya tetap di situ. Kemudian dia datang, maaf ya hanya contohnya. Ibu, dan nangis sendiri. Gitu. Kenapa Bu menangis? Aku sedih aku. Kenapa? Aduh aku ini tadi berangkat dengan marah-marah. Kenapa? Sudah aku punya hutang banyak. Susah hatiku. Aku enggak bisa. Aku mau bunuh diri. Tapi aku di pesawat aku merasa hidup ini enggak boleh bunuh diri ini. Itu karena suara malaikat. Ibu percaya Tuhan mencintai. Dia menangis. Aku percaya. Ibu percaya akan kematian dan kehidupan. Aku percaya. Saat itulah ibu, mari kita berdoa. Berdoa, mari ikut aku. Roh jiwanya terangkat. Tubuhnya tetap duduk di situ. Kemudian satu lagi ibu, maaf ya. Bu, ibu percaya ada keselamatan karena dia anak Tuhan. Aku berdoa di dalam, langsung berdoa aja. Amin. Ayo Bu ikut aku, ikut. Jadi kalau anak Tuhan tidak perlu dikotbahi, langsung Bapak itu ikut karena anak Tuhan, ikut aku, ikut aku. Semua anak Tuhan, ikut aku, ikut aku, ikut aku, ikut aku. Sekarang bayi yang gitu ya, dia kan tidak berdosa, langsung digendong sama malaikat, ayo ikut aku nak. Bayi itu gendong lari, bukan lari, langsung terangkat. Jadi di dalam pesawat itu ada yang menolak, ada yang tidak. Dan saat itulah sudah tiba waktunya. Malaikat bilang gitu, semuanya terangkat. Saya bilang, hai hambaku katanya. Saya dengar, keluar kamu dari tempat ini. Saya keluar. Pada saat saya keluar, kaget saya sudah. Kenapa? Karena pesawat ini disedot dari atas. Itu kalau yang di RS saya sudah disedot, turun lagi, turun lagi. Bayangkan, kalau masaan aja gini kan hancur enggak? Hancur. Ini terus gini. Akhirnya apa? Akhirnya meledak, saudara. Meledak berkeping-keping
Saudara, yang ada, yang hancur itu di depannya yang saya lihat depan. Ini badan, sayapnya masih ada, ekornya masih ada. Jadi turun. Langsung masuk. Satu masuk ke hutan, satu masuk ke laut. Itu yang saya lihat di air Asia. Jadi sekarang saya tahu, ternyata Bapa di surga itu adil dan bijaksana. Mari kita ini ada kesempatan untuk hidup. Mengapa kita harus menunggu seperti kejadian kayak gitu, kan tidak mungkin. Ya kan? Ada orang juga pada waktu, ayo Pak, ikut aku Pak. Bapaknya bilang, loh aku mau pamitan itu. Seperti itu. Pamitan sama keluargaku Pak. Semuanya serahkan pada Tuhan. Ya saya siap, langsung ikut. Jadi kalau kita milik Tuhan, kita tuh tidak perlu khawatir. Tubuh roh jiwa kita itu milik Tuhan. Kematian, kehidupan itu adalah milik Tuhan semua. Betul enggak? Jadi pada saat kita menjadi milik Tuhan, jiwa kita itu jangan dipertahankan. Karena gara-gara kita itu iman mbek nyawa, semuanya dikorbankan dengan banyak perkara. Contohnya apa Bu? Gak kuat karena banyak hutang, cari pesugihan. Itu kan tidak kuat nyawanya, takut mati. Karena tidak kuat sakitnya, dia pergi ke paranormal untuk kesembuhan. Itu kan tidak kuat nyawanya, takut mati. Jangan dipertaruhkan ke situ. Tapi berbahagialah kamu. Ya, di sini ditulis. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Jikalau kamu mati oleh karena aku. Aku itu aku Tuhan, bukan aku manusia. Kalau saudara berharap pada manusia nanti ya gitu, saudara dipeluk-koto, dibucui, diilangin, disakiti. Kalau aku, oleh karena aku saudara, maka saya percaya roh kita, jiwa kita akan menjadi aman, terkendali. Amin. Kita sadar bahwa manusia di muka bumi ini tidak sempurna. Tetapi dengan ketidaksempurnaan itu, biar kita memiliki suatu kerinduan kepada Tuhan. Untuk mempersiapkan masa depan kita. Supaya kita itu dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga kerinduan lawatan Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Sampai tembus ke tulang sumsum kita. Sehingga saudara, kehadiran Tuhan itu kita bisa rasakan. Ya, supaya dimanapun berada, kemanapun berada, Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Bahkan kita diurapinya saat dia ada bersama kita. Amin. Mujizat itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Karena tubuh kita, roh kita, jiwa kita menjadi satu bagian mendengar panggilan Tuhan dan mengikut Tuhan masuk dalam kebenarannya. Amin. Mari kita imani, janji Tuhan itu ya dan amin. Kita akan lihat firman Tuhan saudara sebagai penutup saudara. Kita perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini saudara, kalau kita lewati dengan kasih Tuhan, kalau kita betul-betul menjalani dengan sungguh-sungguh dan hidup kita ini betul-betul dipakai Tuhan, maka proses kita ini akan indah walaupun banyak penghalangnya. Seperti pada waktu murid Tuhan Yesus ada di dalam perahu yang kecil, tiba-tiba ombak datang, terus angin ribut datang, hujan badai datang, tetapi dia kebingungan. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus kuat. Aduh, kok rumahku belum laku-laku ya? Kita harus kuat. Tuhan punya rencana indah. Aduh, ini kok tanahku belum laku-laku? Kita harus kuat ya. Kenapa? Karena Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Dia akan memihak kita. Dia akan memproses kita. Supaya dalam perjalanan kita ini betul-betul dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi perjalanan kehidupan manusia semakin hari dipakai Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam langkah kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita tahu bahwa kesadaran hidup kita ini dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Jadi kuasa Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi perkataan Allah itu terdiri dari satu kuasa yang besar.
yang melingkupi hidup kita untuk menjadi orang pilihannya. Amin. Kita sadar bahwa kita harus, buku itu menggambarkan tentang dua hal. Satu, buku kehidupanmu setiap malam, laporan sama Tuhan. Yang kedua adalah buku hidupmu yang harus punya terangnya, yaitu salib. Salib yang bersinar, tandanya kita siap untuk melakukan ini semua. Jangan ada pertanyaan lagi, tapi kita punya masa depan yang indah bersama Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa langkah kita itu menjadi berkat. Tangan kita menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat, pribadi kita menjadi berkat. Oh, saya belum, Bu, enggak apa-apa, lewati aja semua. Pasti Tuhan berikan yang terindah buat kita. Amin. Ya, mari kita, inilah firman Tuhan, kita akan mendengar. Ketika langkahku mulai lemah berjalan, aku merasakan bahwa umurku makin bertambah. Pandangan mata berbeda. Dekap langkah jalanku pun berbeda. Sekalipun suasana di sekitarku kadang lemah, membuat iman dan hatiku sedih. Ketika aku memikirkan masa-masa yang lalu, betapa senangnya menjadi anak yang kecil, bisa tersenyum ramah, tanpa beban, bisa bercanda riang, dengan suara yang nyaring, tanpa ada ikatan dalam pikiran. Saat itulah aku sadari betapa nyamannya menjadi anak yang lugu dan menerima apa adanya. Hari ini hati yang penuh dengan kesedihan, pikiran yang penuh dengan banyak perkara. Aku belajar membuka hatiku lebar-lebar di dalam pelataran-Mu. Dan aku rindu mendengar suara-Mu. Karena aku lelah. Aku ingin sekali masuk dalam hadirat-Mu. Mencicipi arti cinta kasih-Mu. Sekalipun terasa hampa dalam hatiku. Aku mau langkah demi langkahku ini, aku bisa berjumpa dengan jubah kemuliaan-Mu. Agar aku bisa kuat memandang-Mu. Sekalipun aku melihat badai ini setinggi apapun, dan dunia mulai digoncangkan dengan banyak prahara, penguasa roh-roh itu menampakkan diri, bahkan mencobai lebih lagi. Saat itu aku mulai menutup mataku rapat-rapat. Ku genggam erat-erat tanganku dan aku berteriak, Tuhan, bisakah manusia bertahan? Apakah bisa kesetiaan ini menjadi pernyataan untuk mencintai Engkau? Ampunilah hamba-Mu. Karena seringkali ada banyak persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Bertubi-tubi, menghimpit keuangan, menghimpit keluarga, menghimpit seluruh kesenangannya. Bahkan tak seorang pun mengalami kebahagiaan. Kami lihat satu malaikat turun